Setelah kita mempelajari dasar-dasar kelistrikan sebagai pengantar mata kuliah mesin listrik, maka selanjutnya adalah yang perlu kita pelajari itu adalah dasar kemagnetan, di mana sebetulnya materi-materi yang akan kita bahas terkait magnet ini telah dipelajari di mata kuliah medan elektromagnet. Jadi sifatnya kita hanya akan mereview sedikit saja untuk sedikit mengingat-ingat terkait kemagnetan. Ada pertanyaan kenapa sih gitu ya medan elektromagnetik ini selalu berkaitan dengan mesin listrik ya, karena memang prinsip kerja mesin listrik itu sendiri didasarkan atas prinsip magnetik gitu. Jadi perlu untuk kita pahami, terutama untuk yang semester 8 itu kan sudah pernah mempelajari kuliah medan elektromagnet ya. Jadi harapannya sudah lebih paham ketika mempelajari mesin listrik. Sedangkan untuk yang semester 6 ini karena semester 6 ini kan paralel ya, masih belajar medan elektromagnetik juga, belajar mesin listrik juga, tidak apa-apa, mungkin akan lebih nyambung gitu karena belajarnya di waktu yang bersamaan. Oke, yang pertama kita belajar terkait intensitas medan magnet yang dilambangkan dengan H dan juga density flux yang dilambangkan dengan B. Setiap kali flux magnet ada dalam benda atau komponen, itu biasanya disebabkan oleh adanya intensitas medan magnet H. Maka rumus yang bisa diberikan untuk H ini adalah magnetomotive force dibagi dengan rata-rata panjang jalur magnetik itu sendiri. Atau H sama dengan F dibagi L, di mana F-nya itu adalah N dikalikan I, kemudian dibagi dengan L. Satuan untuk H ini apa? Yaitu ampere turn per meter. Magnetomotive force atau biasa disingkat MMF ini merupakan komponen atau bagian dari persamaan flux magnet pada rangkaian magnet. Sebagai analogi gaya gerak listrik, maka si MMF ini dia itu menggerakkan flux magnet melalui rangkaian magnetik. Magnetomotive force atau gaya gerak magnet merupakan gaya yang menimbulkan medan magnet di dalam dan di sekitar suatu benda. Dan sekarang kita lihat di sebelah kanannya terdapat kekuatan medan magnet yaitu flux per unit area. Jadi kekuatan medan magnet atau density flux itu jadi kekuatan medan magnet atau flux density itu dilambangkan dengan B, B sama dengan flux dibagi dengan A. Atau ketika kita ingin mencari flux, maka tinggal mengalihkan flux density B dikalikan dengan unit areanya A. Dalam mempelajari medan magnet, kita pasti sudah terbiasa ya mendengar istilah pH curve. Jadi kurva BH ini yang melambangkan hubungan antara kedua besarannya ini. Jadi hubungan antara flux density dan juga magnetic field intensity. Yang pertama di sini kita lihat ada pH curve of vacuum. Jadi dalam ruang hampa, kerapatan flux magnet B ini dia akan berbanding lurus dengan intensitas medan magnet H. Jadi sekali lagi, di dalam ruang hampa atau vakum, maka B itu berbanding lurus dengan H. Persamaannya adalah seperti ini, B sama dengan mu 0 dikalikan dengan H. B-nya adalah flux density, satuannya itu adalah Tesla. Kemudian H-nya itu adalah magnetic field intensity, intensitas medan magnet, satuannya adalah ampere meter, dan mu 0-nya ini adalah konstanta magnetik sebesar 4 kali 10 pangkat min 7. Kurva BH vakum ini adalah sebuah garis lurus, jadi dia linear ya, karena tadi bilangnya juga sebanding atau berbanding lurus, maka kurva dari B dan H-nya ini adalah linear. Vakum tidak pernah ada dalam kondisi jenuh, tidak peduli seberapa besar kerapatan fluksnya. Dari kurva ini kita bisa melihat misalkan untuk intensitas medan magnet 800 ampere meter, dia bisa menghasilkan kerapatan flux sebesar 1 militesla dan seterusnya. Bahan non-magnetik seperti tembaga, kertas, karet, dan udara itu biasanya memiliki kurva BH yang hampir identik dengan vakum. Jadi kurvanya itu kurang lebih linear seperti ini, hanya untuk bahan-bahan non-magnetik seperti yang disebutkan tadi. Sekarang kurva BH untuk bahan magnetik. Jadi kerapatan flux dalam bahan magnetik juga tergantung pada intensitas medan magnet yang dikenakannya. Maka nilainya itu adalah B sama dengan mu 0 mu R dikalikan dengan H.
Nilai μr ini dia tidak konstan, tetapi bervariasi dengan kerapatan flux dalam bahannya itu sendiri. Akibatnya, hubungan antara si B dan si H ini untuk bahan magnetik itu tidak akan linier, karena bergantung pada nilai μr ini sendiri. Di sini, grafik ini menunjukkan kurva saturasi khas dari 3 bahan yang biasa digunakan dalam mesin listrik. Di sini ada besi silikon, kemudian besi tuang, dan juga baja tuang. Di sini, kurva menunjukkan bahwa intensitas medan magnet 2000 ampere meter ini akan menghasilkan kerapatan flux sebesar 1,4 Tesla pada baja tuang. Mana baja tuang? Nah, 1,4 Tesla pada baja tuang, tetapi hanya 0,5 Tesla pada besi tuang. 0,5 Tesla pada besi ini ya. Jadi dalam mesin listrik ini nanti akan ada kurang lebih 3 bahan yang biasa digunakan dan memiliki kurva khas saturasinya itu seperti ditunjukkan pada grafik ini. Yang selanjutnya ini kita menentukan permeability relatif atau mu R-nya. Permeabilitas relatif atau MR suatu bahan ini merupakan rasio rapat flux dalam bahan dengan rapat flux yang akan dihasilkan dalam ruang hampanya di bawah intensitas medan magnet yang sama. Maka persamaan untuk μr ini adalah kurang lebih 800.000 B per H. Sekarang kita lihat pada gambar ini merupakan kurva saturasi dari beberapa bahan ya, mulai dari vakum, magnetik, non-magnetik, bahkan hingga permalloy, yaitu salah satu bahan magnetik yang paling permeabel yang pernah diketahui itu adalah permalloy. Jadi di sini ada beberapa grafiknya dari beberapa bahan dan perhatikan bahwa ketika intensitas medan magnet itu meningkat, maka bahan magnetik ini semakin jenuh dan akhirnya semua kurva BH ini mengikuti kurva BH vakum. Ini kurva BH vakum ya. Untuk vakum dan non-magnetic material ini adalah seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu linier, dan yang lainnya ini adalah bahan magnetik. Jadi bahan magnetik ini ketika intensitas medan magnetnya itu meningkat, maka bahan magnetik ini akan semakin jenuh dan akhirnya itu akan kurvanya itu dia akan mengikuti kurva BH yang vakum, artinya dia akan mulai linier. Next, kita sedikit lagi membahas mengenai induksi elektromagnetik dari hukum Faraday. Jadi kalian sudah pasti tahu apa itu hukum Faraday, pernah dibahas mungkin di dasar rangkaian atau rangkaian listrik. Dalam sejarahnya, saat melakukan eksperimen itu Michael Faraday dia membuat suatu penemuan tentang elektromagnetisme juga yang dikenal saat ini sebagai hukum induksi elektromagnetik Faraday. Dia mengungkapkan bahwa hubungan mendasar antara tegangan dan flux dalam suatu rangkaian itu dinyatakan seperti ini. Jadi yang pertama, jika flux yang menghubungkan loop bervariasi sebagai fungsi waktu, maka tegangan diinduksi antara terminalnya. Yang kedua, nilai tegangan induksi ini akan sebanding dengan laju perubahan flux. Menurut definisi dan menurut sistem satuan internasional, ketika flux di dalam loop itu bervariasi pada laju 1 Weber per detik, tegangan 1 volt ini diinduksi antar terminalnya. Akibatnya, jika flux berubah-ubah di dalam kumparan dengan N lilitan, tegangan yang diinduksi ini akan menjadi seperti rumus yang ada di kanan ini. Jadi E atau tegangan induksi dalam satuan volt ini akan sama dengan jumlah putaran dikalikan perubahan flux di dalam koil atau di dalam kumparan dibagi dengan interval waktu selama flux itu berubah. Nah, hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik ini, dia itu ternyata menjadi dasar dalam pengoperasian trafo, generator, motor, dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin kita akan sering berkenalan dengan rumus ini dalam mengoperasikan mesin-mesin listrik. Sekarang hanya sedikit mengingat saja dan sedikit memperkenalkan bagi yang belum tahu. Selanjutnya itu adalah terkait tegangan induksi pada sebuah konduktor. Ini dari SMA pasti sudah pernah dengar ya atau sering pakai rumus ini, di mana E sama dengan BLV ini. Pada banyak motor dan generator, kumparan itu bergerak terhadap flux yang tetap dalam ruang. Gerakan relatif ini menghasilkan perubahan flux yang menghubungkan kumparan dan akibatnya tegangan ini diinduksi menurut hukum Faraday. Namun, dalam kasus khusus, lebih mudah untuk menghitung tegangan induksi dengan mengacu pada konduktor daripada kita mengacu pada koil itu sendiri. Akibatnya, setiap kali konduktor memotong medan magnet, tegangan diinduksi melintasi terminalnya. Maka nilai tegangan induksi yang diberikan tersebut adalah seperti ini, E sama dengan BLV.
B-nya flux density, satuannya Tesla, L-nya itu adalah panjang konduktornya, itu satuannya meter, dan V-nya itu relative speed atau kecepatan relatif dari konduktor itu sendiri dengan satuan meter per sekon. Ketika konduktor pembawa arus ini ditempatkan dalam medan magnet, maka ia dikenai gaya yang kita sebut gaya elektromagnetik atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Gaya ini sangat penting karena merupakan dasar dari operasi motor, generator, dan banyak lagi. Besarnya gaya akan tergantung pada orientasi konduktor terhadap arah medan. Nah, kalau yang tadi tegangan induksi ini dia tidak ada arahnya. Nah, ketika kita berbicara gaya di sini, maka gaya itu kan merupakan besaran vektor. Maka di sana terdapat nilai dan arah. Jadi ketika berbicara gaya elektromagnetik atau gaya Lorentz itu pasti kita akan berurusan dengan yang namanya arah medan. Gaya terbesar ini akan dicapai ketika konduktornya itu tegak lurus terhadap medan. Kita lihat di gambar yang pertama. Jadi ketika konduktor, di sini ada konduktor yang tegak lurus dengan medannya adalah ke sini, maka dia akan menghasilkan gaya terbesarnya. Namun, ketika si konduktornya itu sejajar dengan medannya, maka nilainya itu adalah 0. Maka, rumus untuk menghitung gaya maksimum yang bekerja pada konduktor lurus itu adalah F sama dengan BLI kalau di sini ditulisnya. Tapi kalau ibu biasanya dulu nulisnya F sama dengan BIL biar gampang mengingatnya. F-nya itu adalah gayanya, satuannya seperti biasa Newton, kemudian B-nya itu adalah densitas flux, satuannya Tesla, L-nya itu panjang dari konduktornya, satuannya meter, dan I-nya adalah arus dari konduktor itu sendiri dengan satuannya ampere. Selanjutnya kita sedikit mereview terkait densitas flux residu. Kita perhatikan kumparan pada gambar yang di kiri yang ini, yang mengelilingi bahan magnetik yang dibentuk dalam bentuk cincin, di mana sebuah sumber arus dihubungkan dengan kumparan, current source, menghasilkan arus yang nilai dan arahnya dapat diubah-ubah. Mulai dari 0 kita naikkan arus secara bertahap sehingga nilai H dan B ini dia akan bertambah pula. Peningkatan arus yang secara bertahap tadi yang menyebabkan H dan B-nya itu meningkat juga, ini kita dapat telusurinya di kurva yang B, di mana kita bisa melihat garis OA. Nih, garis OA. Kerapatan flux ini mencapai nilai Bm untuk intensitas medan magnet Hm. Yang ini. Di titik A ini, maka kita dapat mencapai nilai maksimum dari H-nya dan juga nilai maksimum dari B-nya. Jika arus sekarang secara bertahap kita kurangi menjadi 0, maka kerapatan flux B ini tidak mengikuti kurva semula, tetapi dia bergerak sepanjang kurva AB. Ke sini, kalau misalkan kita kurangi arusnya secara bertahap sampai ke 0. Akibatnya, saat kita mengurangi intensitas medan magnet, maka domain magnetik yang berbaris di bawah pengaruh medan Hm ini cenderung mempertahankan orientasi aslinya. Fenomena ini disebut dengan histeresis. Akibatnya pula, ketika H dikurangi menjadi 0, kerapatan flux yang substansial ini akan tetap ada. Maka ini yang disebut dengan kerapatan flux residu atau induksi residu BR. Yang ini. Jadi, mungkin di mata kuliah medan elektromagnetik itu kita sudah pernah mendengar ya terkait fenomena histeresis, dan nanti juga dalam mempelajari mesin listrik kita akan mempelajari beberapa rugi-rugi yang akan terjadi di mesin listrik, dan salah satunya nanti ada rugi histeresis. Jika kita ingin menghilangkan flux sisa ini, maka kita harus mengembalikan arus dalam kumparan dan secara bertahap meningkatkan H ke arah yang berlawanan. Saat kita melakukannya, kita bergerak sepanjang kurva BC. Nih, ini kan kurva titik B ke C. Nah, jadi kurva BC ini adalah apabila kita ingin menghilangkan flux sisanya, yaitu membalikan arus dalam kumparan secara bertahap untuk meningkatkan H ke arah yang berlawanan. Jadi kurva BC ini merupakan cara untuk kita ingin menghilangkan flux sisanya, yaitu kita harus membalikan arus dalam kumparan dan secara bertahap meningkatkan H ke arah yang berlawanan.
Maka domain magnetik secara bertahap mengubah orientasi sebelumnya sampai kerapatan fluks ini menjadi nol pada titik C. Di sini kerapatan fluksnya sudah menjadi nol kembali dan intensitas medan magnet yang diperlukan untuk mereduksi fluks menjadi nol ini disebut gaya koersif atau HC. Nah, yang ini gaya koersif. Kalau yang ini adalah residual induction atau induksi residu, induksi sisa. Jadi dapat dipahami ya dari residual induction dan juga coercive force. Jadi induksi residu dan gaya koersif. Mulai dari tadi kenaikan OA, kemudian diturunkan jadi AB dan dari situ kita ke BC, kemudian dari ini dari C ke O. Jadi kurva induksi residu dan kurva gaya koersif ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jadi kurva OA menunjukkan adanya peningkatan arus yang menyebabkan kurva B dan kurva H ini akan meningkat juga. Kemudian kurva AB ini kalau kita ingin mengurangi arus secara bertahap menjadi 0, maka kerapatan flux B ini dia tidak mengikuti kurva yang sebelumnya, tetapi dia bergerak sepanjang kurva AB yang ini. Lalu titik BR ini merupakan fenomena histeresis di mana ketika H-nya dikurangi menjadi 0, maka kerapatan flux yang substansi ini tetap ada. Dan ini yang disebut dengan kerapatan flux residu atau induksi residu BR. Kemudian kurva BC dari titik B ke titik C ini, kalau kita ingin menghilangkan flux sisa yang tadi, maka kita harus membalikan arus dalam kumparan dan secara bertahap meningkatkan H ke arah yang berlawanan. Jadi H-nya kita tingkatkan ke arah yang berlawanan, maka kita dapat menghilangkan flux sisa yang tadi. Dan terakhir yaitu HC. HC atau gaya koersif ini merupakan domain magnetik yang secara bertahap itu mengubah orientasi yang sebelumnya sampai kerapatan flux ini menjadi 0 pada titik C. Jadi gaya koersif ini ada di sini, sedangkan induksi residu ini ada di sini. Nah, intensitas medan magnet yang diperlukan untuk mereduksi flux, jadi intensitas medan magnet yang digunakan untuk mereduksi flux menjadi 0 disebut gaya koersif. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mengetahui sedikit tentang histeresis, maka di sini kita akan melanjutkan bahasanya menjadi histeresis loop. Sering sekali kita dengar dan seperti yang kita ketahui bahwa trafo dan sebagian besar motor listrik ini dia beroperasi pada arus bolak-balik. Nah, pada perangkat-perangkat seperti itu, flux pada besi ini dia akan berubah terus-menerus baik dalam nilai maupun arah tentunya. Dan ini merupakan kurva histeresisnya di mana B ini dalam Tesla dan H-nya ini dalam ampere meter. Kemudian area dari loop ini adalah energi disipasi setiap cycle-nya dalam satuan joules per kilogram. Dari histeresis loop tadi, maka kita nanti bisa menentukan histeresis loss atau rugi-rugi histeresis. Rugi-rugi histeresis ini nantinya kita dapat kurangi ketika kita memilih bahan magnetik yang memiliki loop histeresis yang sempit tentunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di saat kita membahas mesin-mesin listrik, nanti kita akan membahas rugi-ruginya. Jadi kita skip dulu saja, termasuk yang ini, hysteresis losses yang disebabkan oleh adanya pergerakan rotasi dan juga eddy current. Jadi eddy current atau arus eddy ini juga nanti kita akan bahas di beberapa pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi untuk dasar kemagnetan kurang lebihnya sampai sini saja terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan untuk dasar mekanik dan juga panas, di mana ini masih menjadi pengantar dalam mata kuliah mesin listrik.